Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas rahasia keluarga Nabi, kok bisa keluarga Nabi itu bahagia. Jadi pelajaran kita sesuai dengan tema mengarah kepada bagaimana Nabi itu bermuamalah bersama istri-istrinya yang menyebabkan keluarganya itu bahagia. Ada dua hal yang penting yang difahami. Yang pertama adalah kebahagiaan itu idaman setiap keluarga. Setiap keluarga pasti menginginkan rumahnya adalah surganya. Setiap keluarga pasti ingin nyaman di rumahnya, nyaman dengan suaminya, nyaman dengan apa yang ada di dalamnya. Semua keluarga pasti mengidam-idamkan begitu. Poin yang kedua, dan tidak ada cara yang lain kecuali harus melihat rahasia keluarganya Nabi. Karena Nabi alaihi salatu wassalam adalah suri tauladan kita. Suri tauladan kita. Beliau sudah mencontohkan bersama istri-istrinya kebahagiaan rumah tangganya. Maka kalau kita ingin bahagia, berarti harus mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam berumah tangga. Kita nggak boleh mencontoh selainnya. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangi rumah itu sesuai dengan pintunya. Kalau pingin bahagia rumah tangganya, ya harus melalui pintunya. Lah pintu ini tekondi, pintu ini harus nyonto karo Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak melalui ini, orang bakal iso masuk ke dalam kebahagiaan rumah tangga itu sendiri. Baik, kami akan datangkan beberapa hadis Nabi berkaitan dengan masalah keluarga. Berharap kita bisa mencontoh, mempraktekkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terhadap keluarga-keluarganya. Dengan itu akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan Nabi bersama istri-istrinya. Kebahagiaan itu, wahai para ummahat, letaknya di hati, bukan di mata, bukan di tempat yang lain. Kebahagiaan itu letaknya di hati.
Kebahagiaan itu adalah ketenangan hati. Hatinya tenang, tentram, dan hatinya tidak sedih, tidak risau, dan tidak galau. Hatinya tentram, pikirannya adem, tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lain kecuali hanya ketentraman jiwanya. Itu namanya kebahagiaan. Jadi itu dulu yang harus kita pahami. Kebahagiaan rumah tangga itu apa sih arti kebahagiaan? Kebahagiaan bukan letaknya di duit. Berapa banyak duitnya banyak, tapi yang nggak bahagia. Kebahagiaan juga bukan letaknya punya anak banyak. Berapa banyak orang punya anak banyak, yo ruwet urusani. Kebahagiaan juga bukan terletak pada cantik dan ganteng. Bojoku ayu, suamiku ganteng, aku pasti bahagia. Enggak juga. Berapa banyak suami ini ganteng, yo tukaran wae yo akeh. Bojone ayu, yo tengkaran wae nang rumah tanggane yo akeh. Jadi ukuran rumah tangga itu bahagia bukan letaknya di ganteng dan di ayu. Tapi ingatlah, kebahagiaan itu letaknya di hati. Terus piye caranya di hati? Berarti harus mencontoh bagaimana kiprah Rasul alaihi salatu wassalam terhadap istri-istrinya, bagaimana caranya. Yang pertama, aunu kullin minhuma lil akhar ala ta'atillah. Bangunlah keluarga Anda sama-sama di atas ketaatan kepada Allah. Bangunlah bangunan keluarga Anda itu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kita akan sebutkan dalilnya insya Allah. Jadi gini, suami memaksimalkan untuk taat kepada Allah dan menyuruh istri dan anak-anaknya supaya taat kepada Allah. Begitu pula istri juga bangunan rumah tangganya didasari taat kepada Allah, menyuruh suaminya yo taat kepada Allah. Karena apa? Karena ketaatan itu letaknya kebahagiaan. Ketaatan itu adalah kebahagiaan. Ketika itu sudah diproduksi oleh keluarga, suami dan istri sama-sama memproduksi berupa ketaatan tadi, maka yang terwujud adalah sebuah kebahagiaan. Perhatikan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis Abu Hurairah, riwayatnya Abu Dawud. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, rahimallahu, kata Rasulullah, rahimallahu rajulan. Allah itu memberi kasih sayang, Allah itu merahmati, Allah itu ngekei rahmat. Rajulan kepada suami. Qoma minal laili, suamiku mau bangun malam. Fasolla, lalu suami sholat. Wa aiqadha imra'atahu, lalu suaminya membangunkan istrinya untuk sholat malam juga. Fa in abad, jikalau istrinya enggan, ditangeni sek gak gelem tangi, ya wis, kata Rasul, nadhaha fi wajhihal ma, maka suami itu hendaknya memercikkan air di wajahnya. Begitu pula rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang istri, qamat minal laili,
yang dia bangun malam fasolat, lalu dia sholat, wa aiqadhat zaujaha, lalu dia membangunkan suaminya, fa in aba, jikalau suaminya enggan, nadhahat fi wajhil ma'a, sang istri pun memercikkan air ke wajahnya. Coba lihat, Rasul alaihi salatu wassalam membahasakan dengan bahasa Allah itu merahmati kepada suami istri. Suami istri ini sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dalam kasus ini, dalam hadis ini dia sholat malam. Yang kedua, setelah dia mengerjakan ketaatan, dia menasihatin kepada yang lain. Istri yang sudah sholat malam, udah bangun duluan, dia bangunin suaminya. Begitu pula suaminya, ketika dia bangun malam dan dia sudah sholat malam, dia juga membanguni istrinya. Kedua suami istri menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menyebabkan adanya kasih sayang. Allah kalau sudah ngasih, Allah kalau sudah mengasihi, Allah kalau sudah menyayangi, maka keberkahan rumah tangganya itu akan ada. Kebahagiaan rumah tangga itu akan ada. Nah, berarti rahasianya Rasul, rahasia keluarganya Rasul kok bisa bahagia? Karena Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dan menyuruh istrinya supaya taat kepada Allah. Ini pondasi rumah tangganya Rasul. Oleh karenanya rumah tangganya bahagia. Nah, jadi gini, para ummahat atau para yang mau jadi ummahat, kalau andai kata kita ingin menelaah rahasia keluarganya Nabi, kenapa keluarganya itu kok bahagia? Ya ini harus dibangun rumah tanggai ojo sampai maksiat kepada Allah. Ojo sampai maksiat kepada Allah. Ayo masing-masing taat kepada Allah. Karena tempat kebahagiaan itu letaknya di ketaatan. Saya kasih contoh ya, ada seorang laki-laki itu datang ke Hasan Al-Basri mengadukan perihal rasa cinta itu wis hilang dari dirinya kepada istrinya. Rasa cinta, rasa sayang itu dulu ketika awal-awal menikah ada, wahai imam. Tapi di belakang kemudian hari kok rasa cintaku kok hilang yo, iku piye? Coba lihat, rasa cinta, rasa sayang itu bisa hilang dari suaminya dan mungkin juga hilang dari istrinya. Coba apa lihat? Hasan Basri ngasih solusi. Solusi ini piye jari beliau? Tundukkan wajah kamu. Tundukkan wajahmu. Ojo kok ndeloki wong wedok, suruh nundukkan wajahnya. Setelah dia nundukkan wajahnya, rasa sayang dan cinta itu Allah akan kembalikan lagi. Diturutin itu umat, diturutin, masya Allah. Beberapa hari, seminggu setelahnya, datang lagi ke tempat Hasan Al-Basri dan mengatakan, alhamdulillah Allah telah mengembalikan rasa sayang, rasa cinta, rasa rindu kepadaku kembali, wahai imam. Coba lihat, rasa rindu, rasa cinta itu Allah cabut disebabkan suaminya bermaksiat kepada Allah. Dan ini bisa dilogikakan umat. Contoh nih, sekarang suami sampean itu kerja
di sebuah perusahaan jam 7 sampai jam 4 baru pulang. Kalau jam 7 sampai jam 4 iki tidak ada makanan yang tersedia. Ora ono panganan wis. Ya ora nggawa panganan teko omah, ya ora ono panganan di pinggir jalan, ya ora ono dodol panganan, di perusahaan itu ya ora ono dodol panganan. Suami ini pasti dalam keadaan lapar, iya ora? Kalau lapar berarti pingin mulai apa ora? Pingin mulai apa enggak? Pingin mulai. Ketika dia pulang posisi dalam keadaan lapar, istrinya hanya masak nasi sama sambel sama tempe. Wong lesu sudah kira-kira dipangan apa ora? Lahap. Dimakan dengan lahap. Wong dia lapar, lesu. Iya dah, tapi kalau di tempat perusahaan kerja tadi iku ono panganan, ono ngombe, dodol panganan, dodol ngombe, kira-kira bojo sampean iku pingin cepet mulai apa ora? Ora. Kongkomane ora ono masalah. Wis, kalau iki paham, maka pahami begini. Ketika suami-suami kita itu di tempat kerjanya dia dan di perjalanan dia, ora tau ndeloki wong wedok. Mendiluk wae pandangan dheweke. Kira-kira istri suami sampean iku pengin mulai cepet apa ora nontoki sampean? Pengin mulai. Walaupun sampean iku welek wajahi, lemu badane, tetap apa yang ada iku dianggap enak sama suaminya. Soalnya nggak ada yang lain kecuali hanya sampean. Suami menjaga pandangannya, menjaga pandangannya dari wanita-wanita yang lain, kan berarti kan lapar, lesu. Yang ada hanya di rumah tok. Ya, yang di rumah itu yang digarap oleh suaminya. Tapi kalau suaminya itu mau di luar nontoki wong wedok, nontoki wong wedok sing ora mahromi, nontoki apa jenenge kakine wong wedok yang duduk mahromi, pahane sing duduk mahromi, ya walaupun mulai nang jenengan iku ya ora bakal semangat. Soalnya sudah kenyang di luar sana. Wis wareg di luar sana. Sehingga ndelok sampean iku wis ora semangat. Apa maneh sing ning jaba iku luweh ayu, luweh putih daripada sampean. Lah, jadi gimana terusan? Yuk males. Makanya ketika suami melihat sampean kok acu tak acu, mari ngono ndelok sampean kok alah wis ngono kuwi. Ya karena dia sudah kenyang di luar. Udah kenyang di luar. Makanya kalau pingin bahagia, dan itu sama aja dengan istri. Istri delokane wis film. Delok artis-artis sing ganteng-ganteng iku wis wareg, walaupun suami ini kerja, dia sudah kenyang di mana? Di HP-nya, di TV-nya. Sing didelok iku ya wong sing ganteng-ganteng ngono ku mau. Ya ketika suami ini teko ya ora pengen wis wareg. Nah, bagaimana caranya istri itu lapar ketika datang suaminya? Mungkin kalau lapar datang suaminya langsung ditarik, "Mas, ayo nang kamar, Mas. Aku kangen karo awakmu." Ngono. Soalnya kan lapar dan lesu. Karena dari tadi pagi si wanita itu, si istri itu orang maksiat kepada Allah. Dia miliknya suaminya, dia hanya melihat kepada suaminya aja. Dan dia hanya menikmati kepada suaminya aja. Maka dia muncul kapan? Bojoku mulai caca, aku pangis, wis rindu pol gitu. Nah, berarti kesimpulannya apa?
rahasia kebahagiaan keluarganya Nabi. Itu karena masing-masing itu menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangunan ini kalau diwujudkan oleh suami istri, insya Allah Pak, insya Allah ibu-ibu ya, ibu-ibu ya akan adem hidupnya insya Allah, tentram rumah tangganya insya Allah, ya kan, adem ayem. Soalnya ya tadi saling membutuhkan kan, dia nggak kenyang dari yang lain, kecuali kenyangnya dari istri, dan istri juga kenyangnya dari suami. Maka insya Allah akan terwujud apa jenenge kebahagiaan yang hakiki. Niki hadis yang pertama. Hadis yang kedua, rahasianya Nabi alaihi salatu wassalam hendaknya seorang suami itu harus memperhatikan perasaan bojo. Istri juga harus memperhatikan perasaan suami. Perasaan itu dijogo. Nabi alaihi salatu wassalam itu iso bahagia bersama istri-istri yang banyak. Bojone Nabi itu akeh. Nabi juga bisa merasakan kebahagiaan. Soalnya apa? Nabi itu memperhatikan perasaane sang istri, jogo perasaan istri. Dalam sebuah hadis riwayatnya Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah cerita begini, waktu itu saya pengen melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid. Pengen melihat orang-orang Habasyah itu bermain-main di masjid. Lihat, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kesempatan aku untuk melihatnya dengan Rasul menjadi tabir. Jadi Aisyah bisa melihat, orang-orang Habasyah gak bisa melihat, soalnya Nabi sebagai tabir. Hatta akuna analladzi as'am, sampai aku merasa bosan, merasa puas melihat mereka bermain itu. Aku udah bosan, sampai aku bosan. Nabi nggak pernah saiti wayo, orang-orang Nabi. Nabi memberikan kesempatan kepada istrinya untuk melihat orang-orang itu bermain-main ya di masjid sampai aku merasa puas. Baik. Waktu itu Aisyah masih bocah, masih berumur, masih muda. Coba lihat pelajaran yang kita bisa ambil dari sini. Seorang suami ngasih kesempatan kepada istrinya melihat permainan tanpa harus dikasih jam sampai puas. Nah, kadang-kadang suami kita itu enggak, bojone wis kuatok nang omah masak walau apa gitu kan. Yalah aku diajak lah jalan-jalan sebentar gitu kan. Enggak. Ora. Nah, bojone kan ngomong nurah gitu kan. Loh, Nabi loh sibuk banget. Itu masih kayak apa? Kesempatan Aisyah untuk apa? Untuk pengen melihat orang itu bermain-main gitu loh. Dan itu pun Nabi alaihissalatu wassalam mengokekan dengan
suruh melihat sepuasnya. Nabi malah jadi tabir bagi Aisyah. Nah, ini kadang-kadang kurangnya suami komunikasi. Suami kadang-kadang mikirno awake dhewe. Aku sibuk, aku sudah ini sudah itu, ya kan? Tapi tidak perhatikan dengan perasaannya istri. Tidak memperhatikan dengan perasaannya siapa? Si istri. Lihat, apalagi istrinya masih muda. Ya masih muda, biasa istri wanita muda biasanya saya seneng apa? Jalan-jalan, seneng dolin-dolin, saya seneng hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang dewasa, tapi dia pingin. Tapi Nabi SAW walaupun begitu keadaannya, tetap memberikan kesempatan bagi dia dan menjaga perasaannya dia. Makanya kalau pingin keluarga harmonis ya bahagia, lihat rahasia keluarganya Nabi. Lihat rahasianya. Maka suami istri juga begitu. Coba istri jaga perasaannya suami. Jaga perasaannya suami. Ya apa namanya? Barangkali suami kamu pengen ditemani ngobrol, temani. Walaupun harus habis beberapa jam dari malam itu, usahakan menemani suami. Kan gitu. Ya, jangan ego. Jangan ego. Harus dewasa. Bojo ya dewasa, suami ya dewasa. Gimana bagusnya aja di dalam menjalani keluarga itu. Baik, terusnya hadis yang ketiga. Wahai suami atau wahai istri, beri waktu komunikasi yang baik antar keduanya. Jadi seorang suami ngasih waktu istri mau bicara apa, suruh dengerin. Istri mau mengeluhkan masalah anak kah, masalah rumah tangga kah, ya itu ada waktu untuk dikomunikasikan. Suami siap mendengar. Terkadang suami di sini salah, nggak paham di sini. Istri kadang-kadang, Mas, aku katok tadi pagi ini. Seharusnya suami mendengarkan seksama tanpa harus dibantah dan dipotong ucapannya. Suami enggak, langsung kamu itu wanita tidak sabar, kamu itu kurang apa, kamu itu enggak syukur, ini salah. Suami model ini ora pas, enggak pas. Karena terkadang istri itu butuh curhat. Sebenarnya dia enggak meminta apa-apa, cuma hanya pingin prolno apa yang menjadi bebannya. Kalau dia sudah sampaikan ke suaminya dan suami itu dengerin apa ceritanya dia, itu seneng pol istri-istri itu. Gitu umat. Gitu. Nggih kan biar denger suaminya tuh. Seneng pol. Tapi kadang-kadang suami nggak paham itu. Kita lihat Nabi bersama istrinya. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wassalam biasa kalau safar itu ngundi istri-istrinya. Karena Nabi istrinya banyak, jadi kalau safar itu
mengundi pakai undian. Mari ngono tiba saatnya, tiba undian itu kepada Aisyah sama Hafsah, dua istri di bawah dalam satu perjalanan. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam ketika di malam hari, Pak. Ketika di malam hari Nabi alaihi salatu wassalam itu waktu itu giliran Aisyah. Maka Nabi ngobrol sama Aisyah. Didengerin, Nabi ngajak ngobrol. Ya, itu kebahagiaan. Nabi masih meluangkan ngobrol sama Aisyah. Gimana Aisyah, keluhannya apa, gimana problemnya disampaikan. Ngobrol gitu. Nah, waktu itu Hafsah agak sedikit cemburu, padahal kan gilirannya Hafsah kan nanti itu. Jadi Hafsah ngomong ya Aisyah kan masih kecil itu, Hafsah wis gede. Jadi Hafsah, Aisyah, ayo tukaran apa? Tukar tempat ya. Aisyah di tempat untaku, aku di tempatnya sampean gitu kan. Hafsah itu pingin Nabi insya Allah kok neng tempatnya Aisyah kok iku kan ngono kan. Di tempatnya Aisyah insya Allah kan ngono toh. Aisyah ya wis ora apa-apa ngono kan. Maka beneran masuklah Rasul alaihi salatu wassalam itu ke tempatnya Aisyah dan itu ada Hafsah kan itu kan. Maka nggak ada masalah. Datang Nabi kemudian ngobrol dan ngobrol sama Hafsah. Di waktu-waktu itu dihabiskan obrolan itu bersama Hafsah. Nah, jadi ini rahasianya. Kenapa kok bahagia Nabi dan istri-istrinya? Karena Nabi itu masih menyempatkan waktunya untuk ngobrol, mendengarkan keluhan-keluhannya siapa? Si istri gitu loh. Dengarin keluhan-keluhan istrinya apa. Nah, kadang-kadang suami ini nggak ada begitu gitu loh. Alasannya sibuk aja gitu loh. Malam diajak ngobrol wis turu ngorok wae, apa mana main HP. Wis ditunggu-tunggu semalaman dari pagi sampai sore gue ditunggu-tunggu, mulai marak main apa? HP. Lagi bojomu ku HP tuh aku kan ngono to. Sampai-sampai di tempat tidur pun apa? Sing dibahas iku apa? Istrine di alam lain, suami di alam lain. Soalnya pada pegang HP. Nah iki lho, iki satu ranjang tapi sama-sama di alam lain. Udah matikan dulu HP-nya. Ayo gimana lah diskusi ngobrol sing enak lah. Bahas gimana rumah tangga kita ini gimana. Anti punya keluhan apa? Iku piye enake. Ayolah begitu. Itu insya Allah akan menjadikan keluarga itu menjadi bahagia, mawaddah warahmah insyaallah taala. Naam. Ada juga hadis lain, pernah Rasulullah alaihi salatu wasallam itu datang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Terus ketika datang ada tempat mainannya Aisyah. Tempat mainan Aisyah itu ada tabirnya. Ternyata tersingkap oleh angin. Kelihatan di situ ada mainannya Aisyah. Maka Nabi nanya, mahadha ya Aisyah tuh? Apa ini Aisyah? Jari Aisyah, wahai Rasulullah, ini adalah
mainan-mainanku. Kemudian di tengah mainan-mainan itu Nabi melihat ada kuda. Kuda itu memiliki 2 sayap. Nabi nanya, Aisyah, itu apa ya kok di tengah-tengah mainan itu kayaknya ada kuda itu. Kata Aisyah, iya Nabi, itu ada kuda. Terus Nabi nanya lagi, Aisyah, masa kuda kok memiliki 2 sayap? Nabi gurau itu, loh kok masa kuda kok ono sayape Aisyah? Jarene Aisyah, wahai Nabi, bukankah engkau tidak mendengar bahwasanya Nabi Sulaiman itu punya kuda yang justru banyak sayapnya, tidak hanya 2 tapi banyak sayapnya gitu kan. Lalu Rasulullah SAW pun senyum sampai terlihat gigi serinya, gigi gerahamnya itu kelihatan. Nah, coba lihat Nabi SAW ngasih waktu untuk guyonan sama Aisyah, sama istrinya, menanyakan sambil gurau, komunikasi itu harus ada. Dan nanyanya pun dengan pertanyaan yang apa? Yang tidak memarahin gitu. Kadang-kadang suami ini wajahnya wajah menyeramkan, pertanyaannya wis orang gena, koyok kena jin dari luar tadi itu ya, serem banget gitu kan. Lah piye mau bahagia gimana rumah tangganya kalau model kayak gini ini. Gitu loh. Ya kan? Ini rahasia coba, rahasia keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, baik, terusnya kita tengok lagi beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengadakan perlombaan sama Nabi. Nabi loh pernah lomba. Ngewe lomba sama istri-istrinya. Lu Nabi loh panglima, Nabi kaya ustad, Nabi yo wis ngurusi presiden. Nah, Nabi itu waktunya full banget. Tapi masih tetap meluangkan waktu guyonan sama istri. Bahkan guyonannya apa? Itu lomba. Bikin lomba. Nah, coba suami bikin lomba memasak kek. Enak ya? Lomba masak atau lomba renang atau lomba ngangkat apa? Ngangkat masing-masing gitu kan? Kan Masya Allah kan gitu toh. Biar bahagia, harmonis gitu loh. Ini kadang-kadang ya kadang-kadang nggak ada suami tuh nggak ada kayak gini gitu loh. Bicaranya istriku seneng ngono loh, so ketawa. Udah dia sudah sibuk dengan anak-anaknya kan, dia sudah capek dengan urusan rumah tangga, nyapu nyuci, wala sampai banget. Itu butuh dihibur. Suami kadang-kadang nggak paham gitu loh. Pahami suami, aku yuk capek. Iya ngerti kamu capek, tapi kamu laki-laki, pemimpin kok. Ya harus ngopeni kepada istri yang memang dia separuh akalnya. Katok saiki ngeluh, katok saiki ngamuk, itu kan istri. Nah itu butuh dihibur. Bicaranya dia tidak ngamuk-ngamuk gitu loh. Dihibur. Kita lihat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menuturkan, kharastu ma'an nabiyyi
Saya itu pernah keluar bersama Nabi di sebagian safar. Waktu itu ana jariyatun, masih bocah, lam ahmilil lahma wala abdun. Saya belum gemuk. Saya masih bocah, belum gemuk. Faqala linnasi, Rasul berkata kepada manusia, taqaddamu fataqaddamu. Sahabat, kalian maju dulu semuanya. Kalian lebih dulu. Aku mau di belakang sama Aisyah. Kamu maju semuanya, maju. Coba lihat. Rasul alaihi salatu wassalam menyuruh para sahabatnya, kamu ke depan semuanya. Aku sama Aisyah mau di belakang. Fataqaddamu, para sahabat pun maju. Tsumma qala li, lalu Rasul berkata, ta'alai, sini Aisyah, aku akan lomba sama kamu. Aku akan lomba lari sama kamu. Dan hari ini saya akan usabiqoki, saya akan mengalahkan kamu dalam lomba lari ini. Ya wis, fasabaqtuhu, maka aku pun lari kenceng. Fasabaqtuhu, lalu aku mendahului Nabi. Nabi kalah. Nabi kalah. Dari lomba lari Nabi kalah. Karena Aisyah belum gemuk. Fasa kata anni, lalu Nabi terdiam. Diam Nabi. Waduh, kalah aja ngono. Paling perasaan Nabi ngomong ngono itu. Waduh, kalah. Tadi aku ngomong tak kalahkan kamu wahai Aisyah. Ternyata Aisyah gesit banget melayune iki. Aku kalah aku iki. Nah, sampai suatu ketika di perjalanan, di safar yang akan datang. Waktu itu kata Aisyah, qad hamaltul lahma, aku sudah gendut. Aku udah gendut. Nah, terus Nabi ngejak lomba lagi. Aisyah, ayo lomba. Ayo lomba. Ternyata apa? Fasabaqtu, aku berusaha pengen mengalahkan Nabi. Ternyata fasabaqoni, lalu Nabi bisa mengalahkan aku. Maka Nabi ketawa sambil mengatakan, hadhihi bitilka, satu-satu Aisyah ya. Aku dulu kalah, saiki awakmu kalah. Gitu Nabi. Masya Allah, bahagia banget. Walaupun bojone akeh. Tapi Nabi memanagenya bagus. Ada waktu untuk mereka guyonan. Ini sampai lomba, ya kan? Lomba lari lagi gitu kan. Masya Allah. Jadi Masya Allah, jadi nggak tegang gitu loh. Ini kadang-kadang ini apa berkeluarga kok sini tegang, ya. Engkau bisa stres gue, mari ngono cepet loro mari ngono. Nah gimana, suami suka marah toh salah saiti marah, suaminya istrinya mikir, makanya istri kan paling cepet tua kan istri. Padahal umurnya 30, tapi koyo wis umur 50. Soalnya apa? Ya mau mekek wae. Mikir wae. Nah makanya butuh roha, butuh ketenangan, butuh ketentraman, butuh hiburan. Siapa yang hibur suami? Nah suami ini harus pandai membuat hiburan kepada sang istri. Jadi istri itu nggak merasa kayak aku di penjara ngono loh. Taib ya. Dengan ini insya Allah akan membawa rasa cinta, membawa kebahagiaan, membawa kerinduan dan seterusnya. Taib, terusnya hadis selanjutnya lagi. Hendaknya seorang suami bisa menjaber. Menjaber itu menembel kesedihan istri. Jadi istri lagi sedih apa gitu,
piye carane suamiku iso nembel kesedihannya. Misal contoh, istri pingin beli sepeda motor opo ngono, suami ini gak iso nukokno. Lah piye carane suami iku iso menghibur kepada istri karena suami belum bisa memberikan apa yang dia inginkan. Orang kok dimarahin, ngerti tuh bojo orang duwe duit njolak jaluk. Itu kan ngono kan ya ora tepat to. Piye carane iso ngobatin keinginannya bisa walaupun nggak dibelikan, tapi piye carane iso ngomongin sing enak ngono lho. Kalau iso dibelikan kan ngono to. Kadang-kadang istri ya Mas aku iki lesu gitu kan. Dari kemarin kok mangane tempe wae. Aku pengen mangan apa? Sate atau piye ngono kan ya. Nah, kalau bisa istri nembel lah. Suami tembelan itu. Artinya apa yang menjadi keinginannya kalau iso tuh kok nolakan gitu. Biar nggak sedih. Nah, kalau gak iso piye carane Anda hibur dia dengan cara ya ayo tak gawe sate yuk, tempe kita bikin sate kan iso gitu kan. Ngono kan ya enak toh. Barang gitu kan, ayo tempe digawe sate ngono piye. Soalnya duitnya gono gitu kan. Lah kan ya mesti ngono kan ya enak toh. Insyaallah ya ora kok ngamuk maneh bojone kan ngono kan. Artinya Anda bisa hibur dia di saat dia minta sesuatu yang memang itu enggak ada. Apa sih sampaikan ke istrimu, wahai istriku, jangankan kamu minta sate, lebih daripada sate, abang ini kalau punya tak kasih gitu kan. Ngono kan seneng tuh, oh iya toh bang, iya gitu kan. Kakang ini kalau duit-duit untukmu itu sejalo opo wae tak tukokno ngono kan. Tapi hari ini kempes. Jadi ojo jaluk sate gisi ya, kita bikin sate-sate ngono piye. Ngono kan ya enak toh. Ora kok njaluk sate ya jawabane suami, sota sate lah kare duit kare ngeruk wae to. Lah ngono kan ya suami ngono ku modele piye. Ya kan? Wes ujug-ujug sing ngelokno wae. Ngelokno wae kan ya piye sing kate model kaya ngono. Ya. Taib ada hadis rawahu Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jari Aisyah begini, annaha qalat lin nabi ya Rasulullah. Aisyah iku matur kepada Nabi, wahai Rasulullah, kullu nisaik laha kunyatun ghairi. Nabi, semua istri-istri jenengan iku duwe kunya. Kunya niku ana depane ana Ummu niku lho, Ummu Abdillah, Ummu Abdurrahman, ana depannya ono umun, ono ibu itu loh gitu loh. Kecuali aku, pripun Nabi, kalau kok mboten gak ada kunyah niku pripun gitu kan. Aisyah lo matur ke Nabi. Semua istri-istrinya Nabi duwe kunyah, namai ku ono umune. Kayak Ummu Abdurrahman, Ummu Abdillah, Ummu Muhammad, Ummu siapa lah gitu. Semua sudah ada Nabi kecuali aku. Coba lihat, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menghibur dia. Kata Nabi, ya wis gampang, iktani anti Ummu Abdillah. Ya wis kunyano awakmu iku dengan kunyae Ummu Abdillah. Aisyah kunyae Ummu Abdillah. Sampai meninggal Aisyah itu kunyahe Ummu Abdillah, walaupun Aisyah ditakdirkan oleh Allah orang duwe anak, tapi dipanggil Ummu Abdillah. Nah coba lihat, pelajaran penting kan. Istri kalau pengen sesuatu ngomong suami ini, matur ke suaminya dengan matur yang baik. Kalau nggak ada komunikasi ya piye carane suamimu ku ngerti apa yang kamu kehendaki. Datang suami
Dari kerja capek-capek, istri nangis, wae ditanya, "Kenapa kok nangis?" "Sek nangis wae." "Kenapa nangis?" "Kok nangis wae." Suami yo bingung iki kena apa? Kok kena jin to piye kan ngono to? Ya padahal istri menangis itu karena takut suaminya kawin lagi. Ya toh? Ya sampaikan, aku lo ojo pengen awakmu ojo kawin maneh. Yo kan sampein loh kan itu. Disampaikan enak. Ojo kok nongas nangis gitu loh. Suami kamu nggak paham. Coba Aisyah datang matur ke Nabi, "Ya Rasulullah, suami istri-istri jenengan lo ono umun iki lho garepe. Nah aku iki ora ono lho pripun Nabi," gitu kan. Ya wis, ada solusi kan. Kalau ngomong ono solusinya. Tapi kalau gak gelem ngomong ya ora iso. Tiba-tiba mogok gak gelem mangan, mogok gak gelem masak, gak gelem nyapu, anake dijarno wae, gak diurusi. Padahal mogoke karena sebab. Apa sebab? Pengen tuku asin ngomahe. Tapi nggak ngomong ya ora ngerti lah. Ngomong engko ono jalan keluar. Nah kalau wis ngomong, nah suami bicarane iso nembel apa yang menjadi kebutuhan suami istrinya. Ya kalau iso ditukokno apa yang menjadi keinginannya. Kan enak. Kalau gak iso bicarane apa? Bicarane menghibur dia kan itu. Masya Allah. Baik, terusnya. Ummahat, terus ya ini? Terus ya? Ya kalau ummahat sudah merasa cukup, ya cukup, bilang aja Ustaz cukup gitu, rapopo. Kan butuh diomongkan komunikasi, ujug-ujug ngamuk-ngamuk ngono ya ora ketemu no. Tapi ya terus hadis selanjutnya. Nah, ya dibiasakan di dalam rumah tangga itu terkadang istri atau suami menyuapin suaminya atau nyuapin istrinya. Istri kadang-kadang nyuapin suaminya, ojo kok nyuapin anak itu wae. Suami kadang-kadang butuh disuapin. Suami juga begitu. Kadang-kadang nyuapin suaminya. Ojo kok nyuapin pas kemanten anyar to. Kemanten anyar disuapin. Terus kalau mandi digawakno apa? Handuke. Kalau mangan dijugukno mangane. Sing lawas-lawas iki gak Ma atau apa? Sayangku tolong jugukno handuk, cukup dhewe. Cukup dhewe. Aku jugukno panganan, cukup dhewe. Wis gede kok jugukno barang. Lah ngono iku ya piye? Ya ora iso bahagia atau model kaya ngono iku. Kebahagiaan iku ora kok mek kemanten anyar to. Anyar lawas iku padha. Bahkan kalau bisa tambah suwe, tambah bahagia. Walaupun tuwek-tuwek umur 50, harusnya tambah bahagia no. Iki lucu, nome kumpul, tuwek-tuwek bisa turune, ya tambah ngelundase no. Tua-tua itu tambah ngerangket harusnya, kayak apa? Perangko ngono. Iki tuwa epek lapo. Lho ora butuh ngonone lho, butuh kenyamanan, butuh peluk-pelukan. Kan peluk-pelukan orang butuh enggak mengharuskan nom-nom. Tuwek-tuwek ora butuh peluk-pelukan no. Ya saya butuh toh mijeti bareng, ya saya butuh no. Itu butuh itu. Mulatofah, kelembutan di dalam mendulang itu menyuapin, mulatofah dalam mijetin, mulatofah di dalam apa? Sekali-kali nanya, Kang, butuh pijet toh Kang? Nyeluk Kang,
nyeluk mas, nyeluk apalah begitu, itu kan butuhkan. Nah, kita lihat sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis Bukhari. Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi, wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha shadaqatun. Wahai Sa'ad, berapapun kamu ngasih nafkah kepada istri kamu, maka nafkah itu dianggap sedekah. Mau belanjani 50.000 itu ya jenenge sedekah. Mau belanjani 20.000 itu ya sedekah. Lihat, hatta lukma allati tarfa'uha ila fi imra'atik, sampai suapan, satu suapan yang kamu angkat suapan itu lalu kamu berikan ke mulut istri kamu, iku jenenge sedekah. Masya Allah, jadi ndulang bojo mek satu suapan niku sedekah, Pak. Gimana kalau 10 suapan, bagaimana 100 suapan? Ya pegel, tapi kan oleh sodako ping 100 ya pegel. Ya pegel banget wis ping 100 sih. Ben mangan dulang. Ya tapi kan pahala. Cari ndelek pahala lo gampang pol. Gampang pol. Istri kalau pengen pahalai wake itu gampang. Sudah servis suami kamu itu wis pahalai pol. Sampai dulang, sampai adus, sampai dusi, sampai sikatan, sampai sikati. Lelo sodako itu, masya Allah, sikat sama sikati coba, seneng apa orang ngono bocah ngono itu, seneng pol. Jadi suami ini, koyo aku iki sapi wae, kayak aku sapi wae gitu ya. Tapi masya Allah, luar biasa, sedekah, masya Allah. Jadi pelayanan servis yang diberikan oleh istri kepada suaminya, bentuk apapun itu adalah sodako. Sampai menyuapin loh, masya Allah, sodako. Jadi istriku delek pahala itu aslinya gampang pol. Wis ora butuh kemana-mana, wis nang omah tok iku wis pahala iku wis sampai katok pun, sampai katok ya, sampai kewatok iku wis pahala tok. Pahala tok. Nah, kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwasanya apa? Nabi itu ngomong, wahai Sa'ad, awak melundulang bojomu dengan satu suapan, iku wis sedekah. Ndelek duit ya sedekah, ya kan? Ngasih nafkah ya sedekah, ndulang nang bojo ya sedekah. Tapi ndulangi aja sak piring-piringe. Sak piring-piringe wis piye. Taib. Ini semua apa? Dengan ini kan istri, masya Allah, suamiku kok sayang pol neng aku, lembut banget neng aku. Kan sebenarnya istri itu, istri nih, ini saya baca di beberapa buku. Istri itu gampang dilemahkan. Ibu-ibu itu sebenarnya gampang dilemahkan dan paling mudah dibujukin. Loh iya. Istri itu, perempuan itu kalau dilembutin, opo wae pasti dikasihkan ke suami. Syaratnya dilembutin. Ojo sampai wong lanang iku mau sampai nyakiti hatine. Piye carane? Lak suweneng bojo iku. Makanya bojo wedok iku digombali iku suweneng. Karena memang itu model wong wedok. Digombalin, pokoknya intinya ojo disakiti. Masya Allah, itu subhanallah. Saman suapin cari bojo,
Ya Allah seneng. Padahal suami ini nyuapin ya terpaksa aja balik. Tapi merasa aku disayang gitu loh. Merasa begitu, sama pijetin, nanya pengen beli apa kamu itu, coba ayo kita jalan-jalan. Iku rasanya kepala gede banget. Jadi sebenarnya istri itu gampang pol. Gampang pol. Tapi ojo jadi laki-laki mulut buaya ngono ya ora lah. Artinya memang begitu istri itu. Jadi suami itu sebenarnya ya sampai nggak membahagiakan istrinya itu dengan kasar, dengan apa, itu sebenarnya suami yang model kayak piye ngono lah ya. Seharusnya kan sudahlah mudah. Sebenarnya istri itu nggak butuh dikasih makan banyak, duit banyak. Sebenarnya dilembutin aja wis seneng pol. Istri itu sampai ajak tidur di bawah kolong jembatan tuh gelem. Yang penting ngomongnya mau enak gitu loh. Bahkan istri lo andai kata diajak mangan tempe wae ku gelem, sepenting cara ngomongnya lembut. Istriku wanita paling gampang. Jelas ge? Terusnya selanjutnya beberapa hadis berkaitan dengan suami itu harus lembut sama istrinya, lembut ya, lembut. Tutur katai lembut, ya terus apa namanya tidak menyinggung perasaannya. Ada beberapa hadis ini. Lebih-lebih ketika istri itu haid atau nifas. Terkadang istri itu kan merasa aku wis nggak dibutuhkan lagi soalnya aku lagi haid kan ono. Apalagi wanita haid itu biasanya suka cepet marah. Ono saiti ngono wae muring-muring. Itu wanita yang lagi haid dan nifas. Jadi keadaan nggak stabil, cara berpikirnya itu ora stabil. Nah, saat itulah bagaimana kiprah suami itu bisa menjadikan dia itu adem gitu kan, nggak merasa tersisihkan, nggak merasa terbuang, nggak merasa aku ora dibutuhno maneh, soalnya aku lagi haid, atau aku wis tuwa gak koyok biyen masih muda. Itu kadang perasaan-perasaan istri kan muncul. Kok ngerti Ustaz kok jadi wong wedok wae? Ngertilah. Soalnya aku juga punya perasaan perempuan. Perasaan tok tapi. Ndelok buku-buku nih para ulama kan bagaimana perasaan perempuan itu gitu loh. Kita lihat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah cerita, kuntu ashrobu, pernah aku minum, wa ana haid, waktu itu saya lagi haid. Thumma unawiluhun nabiyya, lihat, lalu aku berikan minuman itu kepada Nabi. Lihat ini umat, ternyata Nabi itu minum di tempat bekasnya Aisyah minum. Jadi dalain gelas. Nabi itu memperhatikan Aisyah ini ngombe di gelas sendiri. Gelas mana kan? Bukan di gelas mana? Di tempat gelas itu di mana? Dititipin sama Nabi. Setelah gelas tadi yang bekas minumnya Aisyah tadi kan dikasihkan ke Nabi. Nabi itu minum ditilai di bekas minumnya Aisyah. Masya Allah, luar biasa kan umat kan? Nabi benar-benar menyayangi sama Aisyah, menyayangi istri-istrinya Nabi, sampai tilai bekas minumnya itu Nabi minum di tempat itu, tempat tilai Aisyah. Kadang-kadang istri suami kan nggak jijik ngono kan. Istri kadang-kadang itu loh, sapa apa jenenge sendoke bekas suami wae dicuci dulu. Ya bara. Ya tilai sikate suami gitu loh, dicuci dulu. Ora seke gudal-gudale suamiku yo rasane manis kan. Ora seke ngono lah, iku tambah suami kamu itu akan terhibur dengan
Masya Allah istriku lho sikat bekas sikatku lho digawe sikatan dheweki. Masya Allah istriku mang sayang nang aku kan ngono sae. Kadang-kadang istri pokoknya handuk dewe-dewe, handuk kamu sendiri, aku sendiri. Kamu wis ireng apa ambune ora enak? Ya iyalah suami kamu kerja di panas nguli. Ya ireng dan ambune gak enak lah. Tapi suami kamu akan merasa tersungging, merasa tinggi banget perasaannya ketika kamu yang ngelapin terus bekas ambune dia itu kamu pakai ngelapin diri kamu. Ya Allah bojoku Masya Allah sayang peleng aku kan ngono bojone sampean. Tapi kalau Mas apa jenenge dewe-dewe ya wong awakmu ambune ora enak panuwun pisan. Ya beda lah aku lah ngono. Aku nang omah ya putih ya bersih barang. Ya kasihan tuh suami kamu gak begitu itu. Contoh Nabi alaihissalatu wassalam, pelajaran penting bagi Nabi. Nabi ku ya mulia aja. Gudale Nabi ku ya luar biasa lah. Tapi tetep bekasnya Aisyah lho ya Nabi gelem gitu loh. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain itu ketika haid Aisyah itu cerita, aku keluar keringat banyak katanya. Saya itu keluar keringat banyak. Nah keluar keringat banyak otomatis kan ya namanya keringat toh bicaranya ambun itu. Nabi lo tetap ngombe bekasnya Aisyah. Di tempat itulah Nabi alaihissalatu wassalam meminumnya. Dalam hadis yang lain juga tamsyituha li sya'rihi, Nabi alaihissalatu wassalam pernah menyisiri rambutnya Nabi. Saya tanya Ummahat, pernah enggak Ummahat sampai menyisiri rambutnya suami? Pernah enggak? Enggak ada yang bicara kan enggak pernah. Enggak pernah nyisirin rambutnya suami. Aisyah loh Masya Allah nyisirin rambutnya suaminya. Dalam hadis Muslim Aisyah berkata, Taib ketika Nabi alaihissalatu wassalam lagi itikaf, Nabi itu menyodorkan kepalanya ke kamar Aisyah. Waktu itu Nabi di masjid. Jadi separuh badannya itu di masjid, bagian kepala itu di luar masjid di kamar Aisyah. Fa'urajiluhu, lalu aku menyisir rambutnya Nabi. Disisir rambutnya Masya Allah. Kalau iso dibolotnya akehku di apa? Dibersihkan wajahnya. Apa bolote wake iku diresiki ngono lho. Ya akan bahagia lah insyaallah. Keluarga Nabi Masya Allah menjalankan yang demikian itu. Dalam riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu taala itu tidak sekedarnya menyisiri tapi memandikan kepalanya suami. Aisyah itu memandikan kepala suami. Masya Allah rumah tangganya Nabi Masya Allah kan. Dan istri luar biasa. Benar-benar menghargai suaminya gitu loh. Sampai kepalanya pun dicuci, dimandiin, disisirin gitu kan. Ya sesibuk apapun anti wahai Ummahat, sempatkan kayak gini ini. Sempatkan, suami akan Masya Allah merasa bahagia dengan perilakuan kamu ini. Terusnya saling
meruqyah. Nabi pernah sakit, diruqyah sama istrinya. Istrinya sakit, diruqyah sama suaminya, gantian gitu loh. Kalau kita nggak ruqyah lah, mungkin mijeti, saling mijetin gitu loh. Jadi itu ditunaikan dalam keluarga Nabi. Jadi suaminya capek, dipijetin. Istrinya capek, dipijetin. Tapi mijeti ojo fokus saya mijetin, ojo aneh-aneh. Fokus dipijetin. Gitu loh. Nah, jadi akan Masya Allah bahagia banget. Aisyah cerita, karena Rasulullah itu idza maridha ahadun min ahlihi, apabila salah satu dari keluarganya, salah satu dari istrinya itu sedang sakit, Nabi itu nafatha alaihi bil muawwidhati, membacakan muawwidzat, qul a'udzu birabbin nas, sama qul a'udzu birabbil falaq, sama qul huwallahu ahad. Itu lalu ditiupkan kepada yang sakit. Begitu pula tatkala Nabi itu sakit, maka saya juga, istri-istri Nabinya juga bergantian membacakan ruqyah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Cuma bedakan, kalau pas Nabi yang sakit, saya tiupkan di tangannya Nabi, lalu Nabi yang mengusap di tempat yang sakit. Karena apa? Karena tangannya Nabi lebih banyak berkahnya daripada tanganku. Jadi kalau pas keluarganya Nabi yang sakit, istrinya Nabi yang sakit, Nabi itu membaca ruqyah qul huwallahu ahad, a'udzu birabbin nas bil falaq gitu ya. Terus ditiupkan di tangannya Nabi, lalu diusapkan di tempat yang sakit. Alhamdulillah sembuh. Giliran Nabi yang sakit, kami istri-istrinya juga menjalankan yang sama. Cuma bedanya kalau saya tiupkan di tangannya Nabi, dan tangannya Nabi yang memegang yang sakit itu sendiri, karena tangannya Nabi lebih berkah daripada tanganku. Nah ini Masya Allah, rumah tangganya Nabi alaihi salatu wassalam terasa bahagia. Maka ini kalau kita terapkan dalam keluarga kita, saling memahami, saling memasak, mungkin masak aja ya. Suami suatu saat istri lagi sakit kan, tolong kamu yang masak, kamu yang cuci apa? Cuci baju. Suami kadang-kadang ngerti bojone loro lho nang. Suami ini saya HP-an wae. Orang merasakan pedih istrinya sakit loh. Sakit-sakit harus masak. Sakit-sakit harus apa? Harus cuci piring, nyuci baju. Suami ini main HP. Ini yo pengen gelutan wae sing kaya ngene iki. Panas, istri ini panas. Ya Allah, suami macam apa? Ya aku ora kate gak duwe anak ini, aku pengen pisah model suami kaya ngene iki. Ora sakno karo bojo blas. Coba kita lihat terapkan ini loh, kita terapkan. Jadi ketika suaminya istrinya sakit, coba suami yang masak. Masaklah demi istri kan masak. Mbok enak enggak enak pokoknya masak wae lah. Istri di jero lah ketawa dhewe. Ya Allah bojoku Masya Allah sayang nang aku yo, aku sampai dimasakno. Paling guyu dhewe suami istrine iku. Marun dijukukno apa jenenge air panas, dipijetin. Ngono lak bahagia toh. Kadang-kadang suami lho ora kalau istri juga kayak ngono cuek wae. Kadang-kadang istri juga cuek wae. Mek bahasane ini, Mas, njaluk apa? Iya. Njaluk mangan ngene ngono kan. Aja njaluk akeh-akeh. Katok masaki. Lah bojo koyo ngono wis piye. Mari ngono njaluk
Kayak air panas, tolong aku usap dengan air panas. Marung usapane banter pisan. Kasar pisan. Ya Allah, iki piye bojo iku ngene iki. Ya piye mau seneng piye, mau bahagia piye suami kamu kalau kamu aja kayak gitu kan. Coba contoh keluarga Nabi harmonis kan. Nah, kemudian ada beberapa riwayat lagi. Nabi alaihi salatu wassalam juga membantu istrinya layaknya seorang pembantu. Suami itu berkhidmat membantu istrinya dalam urusan dapur. Itu Nabi. Aswad bertanya kepada Aisyah, makanan nabiyyu yasna'u fi baitihi. Nabi pas nang omahku melakukan apa? Jarine Aswad nanya sama Aisyah. Jawabnya Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Kebiasaan Nabi kalau di rumah membantu kerjaannya istri. Fa idza hadaratis sholatu, kalau pas telah hadir waktu sholat, ya dia keluar untuk sholat. Mulai ya membantu istri lagi. Masya Allah. Jadi membantu urusannya suami, membantu urusan istri. Kan istri merasa seneng dibaturin masak, diewangi apa jenenge goreng bawang walaupun kadang-kadang gosong. Ya kan, Masya Allah. Dalam beberapa riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam itu apa? Yaksifu na'lahu wa yuraqi thawbah. Bajune iku suwek-suwek dijahit sama Nabi sendiri. Sandale Nabi iku putus. Nabi yo sambung sendiri. Ora kok ngongkon, iki tolong, iki apa jenenge arane? Bajuku iki bedah, tolong apa namanya? Kamu yang apa? Yang jahit. Aku tak jalan-jalan. Lah wis piye ngono kuwi mau. Coba wahai suami, Anda itu sebesar apapun Anda kedudukan di luar, tetap awakmu sebagai bapak dan sebagai suami. Mbak Anda itu kiai, apakah Anda itu presiden, apakah Anda itu bos di sebuah perusahaan, tetap kalau sudah masuk rumah tanggalkan semua jabatan kamu dan kamu hanya punya jabatan sebagai bapak dan sebagai suami. Anda jangan suka-suka merintah istri, karena itu bukan anak buah kamu, itu istrimu bukan anak buah kamu. Kamu jangan suka-suka memarahin istri dan anak kamu, sebagaimana kamu memarahi anak-anak buah kamu, karena dia bukan anak buah kamu, tapi istri dan anak-anakmu. Maka jadilah kamu sebagai suami. Hak layaknya suami itu apa? Membantu urusannya istri. Kalau udah di rumah, gitu loh, nyiboin anak, mandikan anak, itu gitu. Orang kok, kowe ikut tugasmu, aku wis, oh tugasku ndelek nafkah wae ya tukaran wae model kaya ngono. Tapi anda sempatkan kayak gini menjadikan jalbul mahabbah, menarik rasa cinta, menarik rasa bahagia antar satu dengan yang lainnya, karena kamu itu Masya Allah benar-benar laki-laki yang luar biasa, yang luar biasa.
Taib. Sudah umat ya? Masih banyak lagi tuh Pak. Sudah jam berapa ini? Masih terus atau lanjut nih? Sudah ya? Mana umat? Lanjut atau enggak? Sudah ya? Sudah nggih? Nggih, sampai di sini insyaallah umat juga banyak kesibukan. Jadi kita harus paham apa kesibukannya umat. Sampai di sini insyaallah mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.